Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan website atau rancangan user interface kami tentang Polinema News. Sebelumnya perkenalkan saya Ainun Jungkumala, absen 2, dan rekan saya. Saya Muhammad Yanuar Putra Wibowo, absen 16. Saya Zanita Bigilangka, absen 28. Baik, untuk tampilan pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Zanita. Silakan. Baik, yang pertama di sini akan menjelaskan dari sistem login. Di sini ada tampilan dengan label judul Polinema News. Lalu untuk mengetahui ini laman login ataupun daftar, terdapat tulisan masuk Polinema News jika kita sudah memiliki akun. Lalu di sini kita bisa menyambungkan dengan Facebook ataupun Google. Lalu ada form yang berisi username atau email. Lalu juga ada form password untuk fitur lupa kata sandi sama persetujuan. Lalu button untuk masuk. Jika misalnya kita sudah memiliki akun, dia akan masuk langsung ke halaman dashboard. Namun, jika kita belum memiliki akun, kita bisa klik untuk pendaftaran dan masuk ke laman pendaftaran akun. Di sini perbedaannya ada di formnya. Yang pertama ada nama depan, nama belakang, email, nomor telepon, dan password. Lalu ada persetujuan. Jika sudah, kita bisa langsung klik button daftar sekarang. Lalu kita akan dialihkan lagi ke form login. Setelah kita masuk, kita akan masuk ke halaman dashboard. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan bagian pengerjaan saya. Jadi saya mengerjakan bagian forum komunitas, bagian komennya, kemudian aturan komunitas, terus ada informasi beasiswa juga saya. Ini saya masuk ke masuk ke ini saya masuk ke beranda terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa masuk ke forum komunitas ya. Bisa lewat sini, tapi juga bisa lewat sini. Kita masuk. Kemudian di sini kita seperti yang saya sebutkan,
menggunakan Facebook atau X untuk referensi desainnya, kita udah buka ini. Nah, seperti ini kalau dibuka. Kemudian kita juga bisa menambahkan percakapan seperti ini. Seperti itu untuk forum komunitas, dan di sini ada aturan komunitas juga. Baik, kita kembali ke beranda untuk kita bisa masuk ke info beasiswa. Kita juga bisa masuk ke info beasiswa di sini, tapi kita masuk lewat sini dulu. Untuk tampilan laman informasi beasiswa seperti ini, kita bisa klik untuk melihat detailnya. Di sini ada seperti forum umumnya. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di bagian OGI, kita klik bagian OGI, akan muncul beranda seputar pengertian organisasi seperti HMJ, UKM. UKM terdiri dari rohani, olahraga, pasti, mimpi, seni, mapala. Di bagian HMJ akan muncul pengertiannya dan struktur-struktur visi misi, program kerja, dan lain-lain. Terus diklik OKM rohani. Muncul tampilan UKM rohani seperti ini. Ada tentang rohani, sejarah, program kegiatan, struktur, visi misi, dan manfaat. Kemudian UKM olahraga sama pengertian, cabur, proker, struktur, manfaat, dan persyaratan menjadi anggota. Selanjutnya UKM pasti, pengertian UKM pasti, filosofi, proker, struktur organisasi dan manfaat, dengan mimpi, pengertian UKM mimpi, visi misi, bidang keahlian seperti video, foto, video, proker, fasilitas dan spesialisti manfaat, syarat keanggotaan, UKM seni seperti ini, yang terakhir mapala, UKM paling begini. Wes, bisa penutup apa? aku. Baik, itu tadi. Kok baik tadi tuh? Stop. Sini tuh. Dah. Stop. Di full. Apa? Hikmah. Iki. Baik, jadi di sini untuk memulai saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Ya, jadi perkembangan teknologi informasi di lingkungan kampus Polinema PS TKU Kediri ini sebenarnya sudah dinamis. Namun saat ini penyebaran informasi akademik, kegiatan mahasiswa seperti UKM dan HMJ hingga info kehilangan barang itu masih tersebar secara acak. Jadi mahasiswa sering mengandalkan grup WhatsApp yang rentan spam atau informasi tertimbun obrolan lain. Terlebih lagi grup WhatsApp itu biasanya digunakan di perprodi, jadi tidak satu kampus langsung. Jadi menyebabkan tingginya risiko
misinformasi atau hoax dan mahasiswa sering tertinggal informasi seperti beasiswa atau event kampus. Oleh karena itu, kita memikirkan bahwa diperlukan sebuah platform terintegrasi berbasis website yang berjudul Polinema News untuk memusatkan seluruh informasi kampus agar lebih valid, terstruktur, dan mudah diakses. Di sini kita menggunakan referensi aplikasi atau website yang berkaitan dengan studi kasus. Yang pertama ada website Polinema Pusat tentunya, polinema.ic.id sebagai referensi validitas informasi akademik. Yang kedua ada detik.com atau portal berita online sebagai referensi tata letak newsfeed dan kategori berita. Kemudian kita menggunakan referensi fitur forum komunitas dan thread diskusi dengan Facebook Groups, Kaskus, atau kita juga menggunakan Twitter atau X. Kemudian kita ada referensi data profil mahasiswa dengan sistem informasi akademik atau SIAKAD. Jadi sebelum melakukan redesign dan pengembangan, kita melakukan riset terlebih dahulu untuk memastikan website ini benar-benar menjawab kebutuhan mahasiswa. Kami mengumpulkan data melalui observasi langsung terhadap kebiasaan mahasiswa dalam mencari informasi lewat tanya jawab atau scroll QBA, sehingga melihat keluhan mengenai info beasiswa yang sering terlewat. Data ini kami gunakan untuk memastikan pengembangan fitur forum dan berita sesuai dengan poin-poin yang berguna. Jadi dalam pengerjaan ini kita menangkap ada poin-poin penting dari ide ini yang mencakup permasalahan utama. Yang pertama, informasi akademik dan kemahasiswaan yang tidak satu pintu, jadi masih tercecer di berbagai platform seperti WhatsApp, Discord, atau Telegram mungkin. Yang kedua, ada sulitnya memvalidasi kebenaran berita, banyak risiko hoax-nya tinggi. Kemudian yang ketiga, tidak ada wadah khusus untuk diskusi lintas jurusan atau info lost and found yang efektif. Kemudian ada pun fitur yang berkaitan dengan masalah atau studi kasus kami, yaitu news portal, info beasiswa, forum komunitas, kemudian yang keempat ada manajemen profil. Kemudian kita ada sasaran terhadap tugas proyek saat ini, yaitu menciptakan UI UX yang clean dan mudah digunakan. Yang kedua, menyediakan informasi yang real time dan valid. Yang ketiga, meningkatkan interaksi antar mahasiswa melalui forum yang positif. Untuk integrasi penggunanya, kita tentunya menargetkan mahasiswa aktif atau pengurus organisasi, HMJ atau UKM, yang sering mengecek smartphone untuk update informasi, aktif di media sosial, namun pasif di grup akademik jika terlalu banyak spam. Biasanya kan mahasiswa biasanya malas. Kemudian membutuhkan akses cepat ke informasi beasiswa dan lomba begitu. Oke, di situ penjelasan saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan orang-orang yang berperan dalam apa? Orang-orang yang berperan ada user atau mahasiswa. Ini mencari berita, membaca info beasiswa, berinteraksi di forum, dan mengelola profil. Kemudian ada admin, mengunggah berita, memvalidasi postingan forum, dan memperbarui info beasiswa. Kemudian alur metodenya, dalam perancangan ini menggunakan metode design thinking yang membantu dalam memfokuskan menyelesaikan masalah. Dalam perancangan ini menggunakan metode design thinking yang membantu dalam memfokuskan penyelesaian masalah. Ada 5 metode. Yang pertama, empathize. Define, ideation, prototyping, dan testing. Dalam perancangan ini menggunakan metode design thinking yang membantu dalam memfokuskan penyelesaian masalah. Menurut Tim Brown, IDEO design thinking adalah human-centered approach yang membuat desainer menggunakan toolkitnya dalam mengintegrasi apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna yang meliputi 5 proses, yaitu empathize, define, ideate, prototyping, dan testing. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan framework yang terstruktur dalam memahami kebutuhan pengguna secara mendalam, menghasilkan ide-ide kreatif, dan menguji solusi yang dibuat sebelum diimplementasikan secara nyata. Design thinking juga memungkinkan kami untuk melakukan iterasi secara cepat berdasarkan feedback yang diterima. Pada tahap empathize,
kami menyelami permasalahan nyata yang dialami oleh pengguna. Permasalahan utamanya adalah mahasiswa merasa kesulitan menyaring informasi penting dari banyaknya pesan yang masuk di grup WA, serta kebingungan mencari sumber valid untuk info beasiswa dan kegiatan organisasi. Kita mendapatkan ide dari masalah tersebut, muncul ide untuk membuat one-stop information portal khusus untuk sivitas akademik PSDKU Kediri. Saat ini, alur penyebaran informasi masih berjalan manual. Contohnya, dosen mengirim ke grup WA ketua kelas, kemudian di-forward ke grup kelas, dan mahasiswa membaca jika tidak terhubung chat lain. Atau mahasiswa kehilangan barang, kemudian update status WA, dan berharap ada teman yang melihat. Alur ini dinilai tidak efisien dan memiliki jangkauan yang terbatas. Di sini bagian workflow sistemnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Kedua, ada define atau perancangan pain point dan how might be. Pada tahap ini kami mendefinisikan permasalahan pengguna dari hasil empathize dan membuat how might we statement sebagai opportunity untuk pengembangan solusi. Ada 3 permasalahan utama, yaitu FOMO, informasi tidak struktur, dan hoax. How might we-nya bagaimana kita bisa mempermudah akses informasi kampus dan beasiswa melalui platform yang terpusat, valid, serta menyediakan ruang diskusi yang interaktif bagi seluruh mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang user flow oleh user untuk menyelesaikan task-task yang selanjutnya ada pembuatan untuk user flow, wireframe, desain sistem, UI design, dan prototype. Nah, pada proses yang pertama yaitu akan saya jelaskan user flow. Untuk membuat diagram langkah-langkah yang harus dilakukan user untuk menyelesaikan task-task yang telah kita buat. Hal ini diketahui dari data-data pengguna dalam melakukan aktivitasnya serta alur dari bisnis. Akan saya jelaskan secara singkat. Untuk pengguna tamu atau guest, yang pertama bisa mengakses website, lalu melihat beranda, lalu bisa membaca berita. Jika ingin akses ke forum atau info detail, mereka wajib login atau registrasi. Jika registrasi akun sudah bisa, maka akan diverifikasi oleh datanya dan mereka akan diarahkan untuk masuk ke form login dan masuk ke dashboard utama. Lalu untuk pengguna terdaftar atau mahasiswa, mereka bisa langsung masuk ke login, ke dashboard, dilanjutkan dengan akses menu utama, baik berita, beasiswa, dan fitur-fitur yang lainnya. Untuk forum komunitas, bisa melihat topik, reply komen, atau buat postingan baru. Untuk fitur info beasiswa atau UKM, bisa mencari info, lihat detail, syarat, dan profile. Lalu juga ada manajemen profile, dan bisa diakses dan bisa edit data diri, lalu bisa simpan perubahan. Untuk admin, ada login admin dan dashboard admin. Untuk kelola berita, bisa melakukan CRUD, baik upload, edit, atau hapus berita kampus. Kelola beasiswa dan UKM, ada update informasi valid dan pengumuman. Untuk moderasi forum, bisa validasi postingan user atau hapus spam dan hoax. Gitu. Selanjutnya masuk ke wireframe. Untuk wireframe sendiri, kita menggunakan sistem desain yang lebih baik untuk memastikan area interaksi utama mudah dijangkau oleh ibu jari pengguna saat diakses melalui perangkat mobile. Lalu untuk UI design sendiri, kita mengimplementasi desain antarmuka yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan fitur yang telah didefinisikan dengan rinci sebagai berikut. Yang pertama ada halaman login dan register yang menggunakan halaman autentifikasi yang dirancang dengan nuansa biru untuk memperkuat nuansa institusi Polinema dan mempermudah akses. Juga tersedia opsi login cepat menggunakan akun media sosial. Lalu pada halaman beranda, sebagai pusat informasi terdapat fitur search bar, banner informasi, menu icon, juga ada rekomendasi news. Untuk halaman info organisasi, baik HMJ atau UKM, halaman ini menyajikan profil lengkap organisasi kemahasiswaan, mencakup sejarah, visi misi, dan sebagian besar struktur organisasinya, dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas bagi mahasiswa baru yang ingin bergabung. Lalu ada halaman forum komunitas yang dirancang menyerupai media sosial untuk mendorong interaksi. Terdapat tampilan diskusi juga, lalu ada fitur balas atau reply dan tombol aksi untuk menambah percakapan baru. Lalu juga ada halaman info beasiswa untuk menampilkan daftar peluang beasiswa seperti beasiswa unggulan dan beasiswa yang lainnya menggunakan visual poster yang menarik agar informasinya tidak terlewat oleh mahasiswa. Lalu ada halaman aturan komunitas untuk halaman ini digunakan sebagai pedoman etika seperti larangan melakukan spam dan penyebaran konten sara demi menjaga kondusivitas forum. Untuk style guide dan brand identity, ada warna dominan yang menggunakan warna biru Polinema untuk menjaga kepercayaan dan profesionalismenya dari Polinema, dipadukan dengan warna putih untuk memberikan kesan yang lebih clean. Untuk tipografinya sendiri, kita menggunakan jenis huruf sans serif yang berkarakter modern dan tingkat keterbacaannya lebih tinggi. Untuk fitur yang lainnya, ada opsional, fitur nonaktifikasi gambar, itu bisa diakses untuk membantu mahasiswa mengakses website dengan lebih baik seperti itu. Oke, untuk prototype ada desainnya telah dikembangkan untuk mensimulasikan pengalaman dengan pengguna berpindah dari halaman login hingga ke memposting di forum. Untuk testing sendiri, kami sudah melakukan pengujian kepada perwakilan mahasiswa dengan perubahan layout
setelah di testing, yang awalnya tombol buat posting di forum sulit ditemukan, setelah masuk ke masukan responden seperti itu, kami menjadi mengubah dengan menggunakan fitur plus untuk mencolok yang warnanya mencolok agar mudah diakses oleh teman-teman. Dengan hasil feedback, secara garis besar responden merasa lebih mudah untuk membandingkan dari grup WA ke sistem kita yang baru. Terutama di navigasi menu beasiswa dan forum dinilai lebih jelas dan membantu dengan skor kemudahan pengguna mencapai rata-rata 6 dari 7. Untuk kesimpulannya sendiri, kami merancang website Pollinama News dan mendapatkan hasil yang memberikan solusi atas masalah penyebaran informasi yang tidak terpusat dengan adanya fitur portal berita dan forum komunitas dalam satu aplikasi. PSDKO Kediri sendiri dapat mengakses informasi akademik dan non-akademik dengan lebih mudah, cepat, dan valid. Baik, sekian itu tadi pemaparan model UI dari website Pollinema News yang kami buat. Jika ada kurang lebihnya, mungkin Bapak bisa leave comment di bawah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.